Saudara-saudara, hari ini saya ingin bawakan satu topik yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita, yaitu kita berbicara soal pentingnya mata kita itu menatap pada Yesus. Keeping our eyes fixed on Jesus in this life. Mata yang tertuju kepada Yesus. Dalam kehidupan kita, gampang sekali mata kita tertuju kepada hal yang lain. Dan ketika kita tertuju pada hal yang lain, selalu membuat masalah hal yang gak bagus dalam kehidupan kita. Dalam Alkitab ada beberapa ayat yang menekankan hal ini. Misalnya 2 Korintus 3 ayat 18. Kita memancarkan kemuliaan Tuhan ketika kita terus memandang pada Kristus dan kita akan berubah jadi seperti Kristus. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 berbicara tinggallah di dalam Kristus. Kita akan berbuah. Lalu Ibrani yang mau saya khotbahkan ini, Ibrani 12 ayat 2 sampai 3 berbicara soal tataplah pada Yesus. Pandanglah pada Yesus. Jadi sangat menarik sekali saudara-saudara. Banyak di antara kita bertanya, bagaimana saya berubah? Bagaimana saya sebagai suami istri bisa berubah seperti Kristus? Sifat-sifat saya berubah. Karakter saya, keputusan-keputusan saya. Dan kita pengen anak-anak kita juga berubah hidupnya. Dan seringkali kita memperhatikan bahwa kita pengen melakukan namanya do something, melakukan harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Itu bagus, tetapi dari satu sisi seringkali membuat kita frustrasi karena kita kadang-kadang gagal tidak melakukannya dan kadang-kadang kita juga sama anak kita juga kita ribut terus-menerus. Seringkali yang menjadi tekanan kita adalah performance. Jadi kita harus melakukan sesuatu yang terus-menerus dan akhirnya lama-lama kita capek, khususnya sebagai istri atau sebagai suami. Kita pengen hubungan relasi suami istri kita baik, tapi kalau pasangan kita itu tidak mendukung, hanya satu saja, lama-lama kita capek. Ya kita capek, kita lelah, dan akhirnya, loh kalau dia juga begitu nggak mau, ya saya juga enak aja. Misalnya seperti itu. Kalau dia setiap kali ada masalah, saya harus dulu minta maaf. Tiap kali ada masalah, saya dulu minta maaf. Pasangan kita nggak pernah minta maaf. Ketika kita menatap pasangan kita, lama-lama kita akhirnya berkata, wah enak aja, sekali-sekali dialah, saya diemin aja gitu. Jadi saudara-saudara, topik ini sangat menarik karena sangat mempengaruhi pertumbuhan kita, mempengaruhi keputusan kita, dan juga mempengaruhi hatimu ada di mana. Ibrani 12 ayat 22 dan 3 berkata demikian. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ayat ketiga, ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan, yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang yang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudara-saudara, ayat 2 dan 3 ini diberikan oleh penulis Ibrani dalam konteks ayat 1 mengatakan bahwa kita itu hidup dalam perlombaan. Karena kita hidup dalam perlombaan, maka kita harus menanggalkan dosa, menanggalkan beban berat, supaya dalam perlombaan itu tidak sulit bagi kita. Dan juga sebagai klimaksnya dikasih jalan keluar, yaitu kita menatap pada Yesus. Artinya dalam perjalanan hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam kita mengikuti Yesus, atau selama kita di dunia ini, apakah kita sebagai suami istri, apakah kita sebagai orang tua dan anak, apakah kita yang sedang bekerja sebagai anak Tuhan, hidup kita sebagai perlombaan
Dan kalau mau berhasil, Ibrani berkata, tataplah pada Yesus, pandanglah pada Yesus. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya seperti ini. Apa yang kita pandang mempengaruhi hidup kita? Perhatikan baik-baik, saudara-saudara. Apa yang kita lihat itu mempengaruhi hati kita. Dan apa yang memikat hati kita itu yang menguasai kita. Di sini suka ibu-ibu tes apa itu tas apa itu herpes. Kalau ibu-ibu ya tiap malam ngomong sama suaminya, Hermes Pak, Hermes. Ya, tas terus-menerus yang dipikirin itu hanya tas LV, tas mewah, pokoknya tas-tas yang branded semuanya. Yang dipikirin tas itu terus-menerus, lama-lama hatinya terpikat. Terpikat pada satu tas. Kemampuan untuk membeli nggak ada, uang nggak ada. Tapi karena benar terpikat, akhirnya mencari jalan bagaimana saya bisa mendapatkan tersebut. Poinnya simple. Apa yang kita lihat, lalu kemudian mempengaruhi hati kita, dan itu yang memikat kita. Perhatikan saudara-saudara, biar saya lihat, kasih tahu dalam Alkitab. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Mengapa saudara-saudara? Karena dia lihat buah. Dia lihat buah itu menarik, memikat hatinya, jatuh dalam dosa. Raja Daud ketika lagi sukses, berhasil, sudah jadi raja. Waktu dalam perjalanan sebelum jadi raja, dia nggak ada masalah. Dikejar-kejar nggak ada masalah. Nah, jadi bapak ibu yang udah settle, yang sudah settle, sukses, berhasil, dan berkeluarga, hati-hati. Karena kadang-kadang yang sudah settle, baik, itu bisa jatuh, saudara-saudara. Nah, Daud lagi enak-enak, harusnya dia berperang, dia tidak berperang. Alkitab berkata dia di suatu rumahnya, lalu lihat perempuan yang lagi mandi. Dia jatuh dalam dosa dengan Betseba, karena mata. Gehazi seharusnya dia sebagai calon yang bisa menggantikan Nabi Elisa, pelayan yang kemungkinan besar setidaknya bakal jadi nabi atau pemimpin lah, dipersiapkan. Tapi dia melihat sesuatu, melihat uang, yaitu dari Panglima Naaman. Nabinya gak mau terima uang, tapi Gehazi bohong karena dia tertuju matanya pada uang. Yudas hal yang sama. Dan termasuk orang-orang yang korupsi di Indonesia. Uang sedikit gak ada masalah. Tapi udah lihat miliaran, masalah. Sedikit gak ada masalah. Triliunan, masalah. Nolnya banyak gak kehitung, saudara-saudara. Dan sama bagi kita. Ya, saya selalu ngomong sama jemaat saya, saudara, setiap perpuluhan 10% itu dari dulu sama aja, 10% gak berubah. Dulu gajinya sedikit 10%. Sekarang sebagai suami istri ratusan ribu, ya sama 10% gak berubah. Pertanyaannya, kenapa dulu setia sekarang bergumul? Kenapa saudara-saudara? Nolnya betul. Dulu gak ada masalah, cuma sedikit, oh gak apa-apa. Tapi sekarang suami istri bekerja, terus bisa 200, bisa 100, makin masalah. Karena matanya tertuju sama uang, lalu terpikat. Dan ketika terpikat, menguasai hati kita. Saudara-saudara, ini prinsip yang simple, sederhana, tapi sesungguhnya merupakan sesuatu prinsip yang Tuhan ajarkan bagi kita. Apa yang kita pandang, itu akan mempengaruhi hati kita dan keputusan kita. Makanya firman Tuhan hari ini, fokus, fix
your eyes on Jesus. Lihat pada Yesus, perhatikan pada Yesus. Kebaikannya, tentang kuasanya, tentang kematian dia yang baru kita rayakan tadi. Lalu kemudian bagaimana Yesus yang setia, Yesus yang dilahirkan, dia Allah tapi dia menjelma jadi manusia. Lahir bukan di bintang hotel 5 tapi di kandang domba. Coba saudara-saudara, kaya, hebat, penuh kehormatan, hakikat Tuhan, tapi lahir penuh dengan kerendahan hati. Kalau saudara bergumul dengan kesombongan, kecongkakan, coba pikirkan seperti itu. Semakin saudara mikirkan, semakin saudara menjadi lebih rendah hati. Pelayanan, bagaimana Tuhan kita selama hidupnya melayani dan mengasihi sampai di kayu salib, dia mati untuk kita. Orang-orang yang berdosa, orang yang brengsek, yang tidak bagus, tapi dia mati untuk kita. Dan Yesus bertekun sampai akhirnya. Dan Yesus memberitakan kabar gembira. Jadi Ibrani berkata, look on Jesus. Lihat pada Yesus. Mata tertuju pada Yesus. Dalam perlombaan kita, dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita, itu akan menggairahkan, akan menolong kita. Saudara, dalam kasus-kasus kehidupan di dunia ini, tahun 2019 salah satu yang menghentak dunia perfilman, khususnya di Korea, saudara-saudara. Kasus Suli, Choi Jin-ri. Ya. Umur 25 tahun. Pengikutnya itu dikatanya ada sekitar 20-an juta followersnya. Sukses, tapi lama-lama gak sukses. Dia ada masalah hidup dalam dua dunia kejiwaan. Dan dia sangat sekali suka menyenangkan orang. Dan suka baca, yang suka Facebook atau apa kan ada komen-komen tuh ya. Nah komen-komen itu sangat diperhatikan bagi dia. Dan ketika komen-komennya tidak bagus, dia sangat terganggu karena matanya tertuju kepada ucapan-ucapan orang. Dan ketika prestasinya mulai menurun dan kemudian orang mulai menghujat dia, akhirnya dia bunuh diri. Gak lama sesudah dia bunuh diri, berapa hari kemudian pemerintah Korea Selatan memberikan peraturan supaya kasih komen yang benar-benar yang sehat. Kalau ada masalah bisa dituntut hukum. Saudara-saudara, perhatikan gadis yang masih muda, tapi pandangan matanya tertuju kepada yang lain. Dia tertuju kepada ucapan orang, tertuju kepada achievementnya, frustrasinya, sehingga lama-lama akhirnya dia mengakhiri apa yang ditulis orang itu benar katanya. Ya memang saya sudah nggak punya achievement lagi, saya sudah nggak laku lagi. Dan dia mengakhiri hidupnya. Saudara-saudara, saya nggak tahu Bapak Ibu saudara-saudara, tapi saudara-saudara, apa yang kita pandang itu sangat punya pengaruh. Sebagai orang tua, kita harus perhatikan bagaimana anak kita memakai matanya. Apa yang dia lihat, apa yang dia perhatikan. Karena itu merupakan nanti akan menjadi gejolak jiwanya, gejolak ungkapan-ungkapan perkataannya. Saudara-saudara, dalam nats kita perhatikan baik-baik apa benefitnya kita melihat Yesus Kristus. Nats kita berkata, pandanglah pada Yesus, pandanglah, tataplah pada Yesus. Istilah pandanglah pada Yesus itu sangat menarik. Dua istilah bahasa Yunani untuk menunjukkan bahwa tidak melihat yang lain tapi fokus pada Yesus. Bapak Ibu yang melihat saya tidak memandang yang lain, betul tidak? Melihat, dengar, kasih perhatian. Tapi ketika melihat saya tapi matanya ke sana kemari, tidak fokus. Nah,
bahasa Yunaninya itu sangat menarik. Memandang itu artinya tidak melihat hal yang lain, tapi fokus kepada Yesus Kristus. Nats kita berkata, Yesus yang sumber iman, Yesus yang membawa sempurna iman kita, Yesus yang tekun, dicaci, dimaki, diludahi. Tadi gambar salib tentang Yesus Kristus. Sesungguhnya gambar salib Yesus Kristus itu sedikit tanda kutip dibuat sopan. Sesungguhnya itu tidak ada penutupnya, saudara-saudara. Telanjang. Artinya bahwa Yesus itu dipermalukan sedemikian rupa supaya saudara tidak malu di hadapan Tuhan. Dia dipermalukan, dia dimatikan, dia dipantek, dia ditombak, dia mati supaya kita tidak hidup lagi malu atas dosa kita. Di mata Tuhan Allah Bapa kita, ketika kita melihat kita disebut orang benar. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Nats kita berkata fokus sama Yesus. Pandang pada Yesus. Ayat kedua. Ayat ketiga ditekankan kembali. Ingatlah. Ingatlah selalu akan dia. Jadi gaya hidup kita bukan hanya sekedar kalau saya mau ingat, tapi jadi gaya hidup kita. Ingat selalu dalam pernikahan kita, dalam kita berkeluarga, dalam kita bekerja, dalam kita melayani, dalam kita situasi yang lagi enak, situasi tidak enak, situasi yang lagi sukses, situasi lagi menanti, dalam suasana gagal, dalam suasana yang kita masih merindukan jawaban Tuhan, dalam suasana keharmonisan atau dalam suasana ketika ada miskomunikasi dengan pasangan kita, ingat selalu akan Yesus. Selalu yang menanggung tekun hinaan yang tidak bagus itu untuk kita. Saudara-saudara, apa benefitnya saudara-saudara? Benefitnya itu saya perhatikan yang utama ada 3. Yang pertama itu transformasi. Ketika kita ingat pada Yesus, kita serupa dengan Yesus. Kita makin segambar dengan Yesus. Karakter Kristus dalam kehidupan kita menjadi bagian dalam kehidupan kita. Perhatikan kalau Bapak Ibu bergumul, misalnya selfish, egois. Karena salah satu dosa yang menjadi bagian dari manusia itu adalah DNA daripada dosa. Menurut Paulus itu adalah selfish, egois. Yang selalu fokus me, saya. My wants, my dream, my expectation, my feeling. Ya, jadi selalu me, fokus sama saya terus menerus. 2 Korintus 5 ayat 15. Paulus berkata, Yesus mati supaya orang yang hidup tidak hidup untuk dirinya sendiri. Jadi dengan kata lain, bagi Paulus DNA daripada dosa itu adalah selfish, diri sendiri. Keakuan diri kita, selalu mikir diri sendiri. Perhatikan kenapa suami istri ribut. Kenapa ribut? Karena saya terluka, karena saya tersinggung, karena harapan saya tidak jadi kenyataan, karena saya jadi fokus me. Tapi yang menjadi pergumulan adalah kita kadang-kadang tidak memperhatikan ini, lalu kemudian fokus kepada orang lain dan kita melupakan diri kita. Bahwa sumber utama sesungguhnya ada dari kita. Itulah sebabnya Yesus mati. Supaya kita tidak fokus pada kita, tapi fokus kepada orang lain. Fokus pada Tuhan. Tuhan menciptakan kita supaya kita hidup untuk Allah dan untuk orang lain. Dosa membuat kita hidup untuk diri kita sendiri. Dosa membuat kita fokus self-interested. Untuk saya, dan itu bukan rencana Tuhan. Dan Yesus datang untuk mengubah.
Dan ketika kita menatap pada Yesus, Yesus yang penuh pengorbanan, Yesus yang melayani, Yesus yang penuh hati sebagai seorang hamba, kita akan diubah. Ketika mata kita tertuju, tertatap pada Yesus, kita makin berubah. Suami yang egois, suami yang self-centered, suami yang tidak memperhatikan, ketika dia melihat pada Yesus Kristus, diubah hidupnya. Makanya Paulus berkata, hai suami-suami, kasihlah istrimu seperti kasih Yesus Kristus. Artinya ketika kita melihat seorang suami memperhatikan Yesus yang mengasihi. Tadi ada yang jawab diri sendiri, nggak ada itu. Ketika kita memperhatikan Yesus Kristus, kasih Yesus yang unconditional, yang tidak bersyarat. Kasih Yesus Kristus yang komitmen. Kasih Yesus Kristus yang tidak pakai feeling. Kasih Yesus Kristus yang caring. Kasih Yesus Kristus yang terus menerus. Kasih Yesus Kristus yang mengampuni. Ketika kita punya hati kita memikirkan Yesus Kristus, His love, His kindness, His care, kita renungkan, itu menjamah kita dan akan mengubah hidup kita. Amin Bapak Ibu-Ibu. Ya khususnya suami-suami, amin. Amin. Termasuk istri juga. Ya. Sama ketika memandang Yesus jadi lebih humble saudara-saudara. Menolong kita lebih efektif. Ada transformasi, ada perubahan hidup kita. Nah transformasi ini didapat karena kita merenungkan. Paulus juga menekankan 2 Korintus 3 ayat 18. Kita ini adalah mencerminkan kemuliaan Tuhan. Refleksi ketika kita itu memandang, kita gazing, kita look at, kita kasih waktu di tengah kesibukan kita. Sedangkan kita sibuk. Kita orang yang suka bekerja. Kita orang yang suka aktivitas. Kita suka kegiatan. Tapi kalau suruh duduk, susah betul tidak? Ya. Khotbah saya 45 menit, jadi nggak akan panjang 2 jam saudara-saudara. Jadi saudara tenang. Tapi kalau panjang, Roh Kudus bekerja, ya biarkan saja saudara. Tapi poin saya adalah kita susah sekali untuk duduk. Memikirkan, contemplation. Duduk tenang, memikirkan sejenak. Kapan terakhir Bapak Ibu memikirkan, gazing, memikirkan meditation tentang Yesus Kristus. Kematiannya. Tentang kerendahan hatinya. Coba perhatikan saja. Dia sehakikat dengan Allah. Lalu kemudian dia meninggalkan kemuliaannya. Lahir di kandang domba. Saya rasa tidak ada satupun tidak-tidaknya kita gak punya uang. Kita gak mau lahir anak kita di kandang domba. Cucu kita gak mau, betul gak? Bila perlu rumah dijual, mobil dijual, apa saja. Ya jas perlu dijual semuanya. Bila perlu jam tangan juga dijual. Jangan di kandang domba lahir. Tapi Yesus lahir di kandang domba. Membuat saudara ketika memikirkan itu. Membuat saudara rendah hati. Dan berdatang. Dan berkata, Tuhan ampuni saya, sombong, congkak. Tadi harusnya saya mengalah sama pasangan saya. Kenapa saya self-righteousness? Kenapa harus ribut? Kenapa harus mempertahankan hal yang sepele seperti itu? Memandang Yesus membuat kita makin serupa dengan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang kedua, kita stronger. Kita makin kuat. Ayat firman Tuhan berkata, ayat ketiga tadi, supaya kita tidak lemah, tapi menjadi kuat. Tidak lemah,
tapi menjadi kuat. Saudara-saudara, penulis Ibrani menulis jemaatnya yang lagi struggling, penuh pergumulan. Ada banyak masalah. Kalau saudara baca ayat berikutnya, pakai istilahnya itu ada masalah rohani. Kakinya jalannya terplecok, tidak bagus, kaki yang pincang, untuk menunjukkan kehidupan yang up and down, yang penuh pergumulan dengan masalah, penuh pergumulan mungkin dengan hawa nafsu dan dosa dan tantangan dalam kehidupannya, sehingga akhirnya mereka tidak selayaknya menjadi orang Kristen yang semangat, yang antusias, yang bergairah. Jadi menjalani hidupnya terasa berat dan capek. Penulis Ibrani berkata, pandang pada Yesus membuat kita lebih kuat. Tidak ada penderitaan yang begitu hebat selain Yesus Kristus Tuhan kita. Baca dalam sejarah apapun juga, tidak ada, saudara-saudara. Itulah sebabnya saya setiap kali Paskah selalu suka baca Injil Yohanes, Matius, Markus, Lukas di bagian terakhir saja, khususnya tentang penderitaan. Coba saudara catat penderitaan Yesus. Dicaci, dimaki, diludahi, kemudian diganti bajunya, lalu kemudian dikasih baju mahkota, dikasih mahkota yang berduri, jubah ungu, tapi matanya ditutup untuk main hide and seek. Pertanyaannya, apakah Yesus sanggup untuk ngelawan? Apakah Yesus bisa? Apakah Yesus mau? Bisa semuanya, tapi dia tidak mau. Dia rela. Kenapa? Untuk saya dan untuk saudara yang berdosa, supaya kita bisa menjadi kuat dalam hidup ini. Penulis Ibrani berkata, example. Petrus yang bersama dengan Yesus Kristus waktu dia mengkhianati Yesus. Dikatakan Petrus 3 kali dia mengkhianati. Tapi yang menarik adalah dengan 2 wanita dia takut. 2 wanita bertanya, kamu apa pengikut Yesus? Tidak. Dan 1 wanita lagi bertanya, takut. Dan terakhir, 1 bapak, 1 laki-laki. Sampai dia menghujat, bersumpah, tidak mengenal. Karena dia takut dengan situasi. Yesus di dalam sedang diinterogasi, dianiaya, dipermalukan. Tapi dia fokus sama dirinya sendiri. Dan dia takut dengan situasi dan konsekuensinya. Dan akhirnya dia tidak mengakui. Dan di tengah situasi seperti itu, Yesus tetap datang melihat Petrus. Dan Alkitab berkata, Petrus menangis. Lalu kemudian dia melarikan diri. Dalam tulisannya 1 Petrus ketika mengingat hal seperti itu. Sekarang Petrus sudah dewasa. Lalu dia mengajak jemaatnya yang dia layani, yang sedang penuh pergumulan. Pandang pada Yesus sebagai contoh, godly example. Dia melihat dirinya yang tidak bagus. Lihat pada Yesus yang jadi contoh dalam kehidupan kita. Kita jadi lebih kuat. Setiap kali saudara ada pergumulan dalam masalah, dalam bisnis, pekerjaan, menanti harapan, belum jadi kenyataan. Ingat, lihat pada Yesus. Dan saudara akan dikuatkan. Alkitab berkata, Yesus Kristus yang penyempurna iman. Semakin kita lihat Yesus, tidak lihat masalah, semakin kita kuat. Semakin kita lihat masalah, masalah menguasai kita. Sama seperti Petrus yang berjalan di atas air. Ketika dia lihat masalah, lihat taufan, dia bisa berjalan di atas air. Dia lihat ombak, dia tenggelam. Tapi ketika lihat Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Itu kuncinya, saudara-saudara. Semakin kita kuat, ada masalah, anak, keluarga, tantangan kehidupan.
kita akan menjadi kuat. Amin Bapak Ibu Saudara-saudara. Joy, kita ada sukacita. Sukacita kita bukan karena situasi. Sukacita kita bukan karena semuanya berjalan baik. Sukacita kita bukan karena impian kita menjadi kenyataan. Sukacita kita bukan karena pasangan kita menyenangkan kita. Tapi sukacita kita karena sumbernya ada pada Yesus Kristus Tuhan kita yang tidak pernah berubah. Situasi bisa berubah, keadaan bisa berubah, kesehatan bisa berubah. Pasangan kita bisa hari ini menyenangkan, bisa miskomunikasi, bisa ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi ketika sumber sukacita kita pada Yesus Kristus, itu membuat kita tenang dalam hidup ini. Joy, sukacita. Sukacita mendorong kita hidup itu terasa lebih mudah. Amin Bapak Ibu Saudara. Tadi pagi saya khotbah di gereja Elohim Indonesian Fellowship Church. Ya, ada satu pelayannya namanya Mila. Habis persekutuan lalu makan, lalu kemudian saya tanya, siapa yang masak nih? Siapa yang masak? Siapa yang masak? Lalu yang jawab, semuanya jawab, Mila, Mila katanya. Oh, saya bilang, Mila kamu yang masak ini. Sudah kerja full time, punya anak, punya suami. Satu suaminya. Sibuk. Dan kadang-kadang khotbah juga. Diberi kesempatan seperti siapa ini ibu kita ini ya Mira, Ibu Mira ya, istri Pak Diki. Tadi saya masak, dia masak ayam kecap sama sayur, apa itu sayur-sayuran, apa namanya tadi? Ya walu atau apa itu ya pokoknya. Kita bilang labu siam ya. Ya labu siam, dan itu yang saya nambah 3 kali karena labu siam itu bagus, sehat saudara-saudara. Nggak usah makan ayamnya banyak, labu siamnya yang banyak saudara. Ya, terus saya tanya sama Mira, saya tanya sama Mila, saya bilang, Mila ini masak terus nih. Dia bilang, iya Pak Leo. Kamu masak ini untuk berapa orang? Sekitar untuk 90 orang. Karena yang datang sama anak-anak 90 orang. Tiap minggu. Sambil senyum-senyum. Enggak berat tiap minggu. Capek, lelah, menggerutu. Wow, enggak ada. Dia dengan senyum tiap minggu. Dia bilang, saya bilang, are you tired? Dia bilang, namanya kerja ya oke lah. Tapi dia bilang, saya penuh sukacita, joy. Karena waktu saya dimenangkan karena makanan ini juga katanya. Loh kok bisa? Jadi dia datang ke gerejanya karena ada makan katanya. Jadi dia gak suka khotbahnya awal-awalnya. Khotbahnya panjang sejaman, lalu pujiannya sejaman. Apa ini pujian penjaman sejaman, khotbah sejaman, gak suka lah katanya. Tapi saya suka karena habis itu ada makan, jadi saya makan katanya. Akhirnya dia bertobat percaya Yesus. Dia bertobat percaya Yesus. Jadi dia melihat Yesus yang baik bagi dia karena memakai makanan ini. Dan sejak itu katanya, orang-orang yang saya tanya di sana bertahun-tahun dia masak. Kalau ada orang lain yang masak tergerak, oke. Tapi nggak ada yang masak, no problem bagi Mila. Penuh dengan ketawa, senyum, nggak nangis, nggak kesel, nggak marah, enggak. Karena no refreshment, no fellowship. Ada makan, ada fellowship. Kita ada makan nggak nanti? Mudahan sesudah ini tergerak semuanya di kelompok saya. Ayo kita makan, ayo kita masak. Amin. Saudara-saudara,
Itu milah, saudara-saudara. Kita mungkin kalau di tempat kami juga ada yang tapi nggak tiap minggu. Ya. Ini ibu sibuk kerja hampir kerja full time, punya anak, dan dia joy melakukan. Kenapa dia joy? Karena mata tertuju pada Yesus. Dan ketika mata tertuju pada Yesus, ada kekuatan dan ada joy, ada sukacita yang baru. Amin. Amin. Tapi kebalikannya, saudara-saudara, saudara bertanya, what happen if we don't keep our eyes fixed on Jesus in this life? Kalau mata tidak tertuju sama Yesus, apa yang terjadi? Apa konsekuensinya? Kalau mata kita nggak tertuju pada Yesus, dalam pernikahan saudara, dalam kita bekerja, dalam pelayanan, kalau kita tidak tertuju pada Yesus, apa akibatnya? Ya. 3 juga, saudara-saudara. Pertama, no transformation. Saudara, pernikahan saudara bisa lama menikah, tapi hanya sekedar lama. Tapi suami, istri nggak berubah. Dulu marah, sekarang juga mungkin tambah marah. Jangan lupa, makin tua kita susah makin berubah. Dan kita sering humor-humor saya udah nikah 38 tahun sama istri saya. Ya. Dan kita sering humor-humor, kita makin tua, kita harus makin sabar. Karena banyak kelemahan-kelemahan kita yang dulu dan penuh, ya, dan kadang-kadang lambat belajarnya, saudara-saudara. Dan itu perlu kesabaran. Dan kalau kita ngelihat pasangan kita terus-menerus, dia lagi, terus yang kesalahannya sama, dia lagi. Kan kesalahan suami istri kadang-kadang kan itu aja, betul? 3 atau 4 hal yang sama itu aja. Nah, bayangkan kalau pasangannya itu hatinya tidak ada transformation, yang ada kesel, marah, unek-unek, dan tidak ada transformasi. Tapi ketika transformasi terjadi, dia lihat Yesus, ada perubahan. Makin lama, makin menjadi baik. Makin lama, makin jadi mesra. Orang Jawa bilang, ye lau, ye hao. Ye lau, ye siang ai. Bukan orang Jawa itu, orang. Tapi, ya, saya nggak bisa bahasa koi, tapi ini saya suka itu. Makin lama kita menjadi makin baik, dan makin kita ada kemesraan, ada perubahan, ada transformasi. Saya rasa kita pengen merindukan, betul tidak? Sebagai pasangan suami istri, makin lama makin suaminya makin baik, istrinya makin baik, dan kemudian ada kemesraan, ada keindahan satu sama lain, kelemah lembutan. Dan itu bisa terjadi kalau sang suami, sang istri melihat Yesus Kristus bersama-sama. Pernikahan itu adalah bersatunya suami dan istri yang berdosa. Husband, a sinner wife. Plus Tuhan Yesus Kristus yang baik sama kita. Dan ketika kita ada Yesus Kristus yang baik, yang berkuasa, itu sanggup menjamah rumah tangga saudara. Di tengah situasi apapun juga. Tidak ada perubahan ketika kita tidak fokus sama Yesus Kristus, memandang Yesus Kristus. Yang kedua, ketika kita tidak memandang Yesus Kristus, bisa kita menjadi lemah, putus asa, mudah tidak besar hati, atau kita bisa sombong. Kalau semua berjalan mulus, kita jadi sombong, congkak, karena nggak perlu Yesus. Dan kita jadi sombong, congkak, ya, jalannya wah gagas kan, biar perlu sampai jatuh gitu. Ya. Tapi ketika lagi ada masalah, jalannya tunduk sekali. Kalau nggak ada masalah, gagah sekali kejadian. Dan itulah manusia.
ketika dia melupakan sang penciptanya. Ketika lagi ada masalah, gampang sekali putus asa. Jalan pintas, seperti Suli tadi, bunuh diri karena gak ikut Tuhan. Tapi lagi sukses, lupa. Dan itu yang terjadi. Yang ketiga adalah comparison. Tidak ikut Yesus, gampang sekali comparison. Mata kita membanding-bandingkan. Lihat orang sebelah, lihat keluarga, lihat berkat, lihat achievementnya, lihat penampilannya, lihat semuanya. Satu sama yang lain. Memperhatikan. Dan akhirnya timbul jealous. Dan ketika jealous, iri hati, itu menghancurkan. Jealous membuat orang tidak bahagia. Jealous membuat orang hatinya jadi rusak, gak bagus. Iri hati menghancurkan karena matanya tertuju kepada yang lain. Tidak ada gratitude, tidak ada joy, tidak ada sukacita. Yang ada komplain, yang ada gak ada suka. Rasanya orang jealous itu kurang terus menerus. Kurang, semuanya serba kurang. Istri rajin masak kurang aja. Kurang asin, kurang manis, kurang apa aja. Ya, selalu pikirannya, aduh seandainya enak kalau ada ini ya. Jadi selalu comparison. Oh, dia bisa lebih enak masak. Dia bisa lebih hal seperti ini. Sudah bertanya, coba bayangkan kalau pendeta termasuk saya nggak fokus sama Yesus. Setiap kali mau khotbah susah hatinya. Kenapa? Karena memandang gereja lain ribuan, kok gereja kita cuma segini. Terus menerus hatinya nggak bagus. Comparison, perbandingan. Punya anak membanding-bandingkan satu sama yang lain. Dan itu sangat menyedihkan. Saudara-saudara, hal yang sangat menyedihkan adalah kita jadi anak Tuhan, tapi gaya hidup kita jadi ateis. Karena mata kita tidak tertuju sama Yesus. Value dan nilai kita bukan nilai Yesus. Lagu tadi sangat bagus sekali saat kalimatnya yang berkata tadi apa? Ketika kita memandang Yesus jadi berharga, dunia itu jadi pudar. Ya. Dan itu benar. Bukan hilang, tapi nilai value-nya berbeda. Nilainya berbeda. Apa yang orang dunia nilainya mungkin bagus, tapi nilai bagi kita berbeda. Nah, itulah ketika kita memandang Kristus. Dan anak-anak kita betapa pentingnya punya nilai dan value seperti itu. Dan ketika Bapak Ibu sebagai orang tua jadi godly example untuk memandang pada Yesus, ada joy dan kuat hati dan ada transformasi. Anak-anak yang bersama dengan kita yang belasan tahun itu akan contagious, saudara-saudara. Anak kita mengikuti kita bukan karena apa yang kita ajarkan. Anak belajar itu dari apa yang kita lakukan. Dan dia melihat, bayangkan kalau 20 tahun, 21 tahun bersama dengan kita dan ketemu dengan mamanya yang matanya film Korea terus, seri Korea, atau fokus kepada hal-hal matre, apa yang terjadi? Anaknya gak jauh berbeda. Hal yang sama dengan sang bapak. Tapi ketika anak-anak melihat, belasan tahun melihat, papa mama saya suka memuji Tuhan. Mereka suka berdoa. Godly example. Ketika mereka ribut, ada pertentangan satu sama lain.
selalu cepat diselesaikan. Penuh kerendahan hati. Suasana rumah tangga bukan cekcok, berantem, tapi suasananya joy. Anak kita akan berkata, someday kalau saya mau menikah, saya pengen rumah tangga seperti ini. They will miss. Dan mereka akan menghidupkan itu. Dan kita akan menjadi orang tua yang diubah oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang menarik saudara-saudara adalah ketika kita menatap sama Yesus, Yesus memampukan kita supaya kita hidup well dengan Dia. Dari tadi saya tekanan memandang Yesus. Tapi yang saudara lupakan adalah Dia lebih dahulu memandang kita. Ketika Zakius yang pendek melihat Yesus, Yesus sudah terlebih dahulu melihat dia. Dia berkata sama Zakius, turunlah aku hendak ke rumahmu. Ini yang sering kita lupakan. Petrus menyangkal, di tengah-tengah Petrus menyangkal gagal hidupnya, tapi dilihat oleh Yesus. Hal yang indah saudara-saudara dalam kita memandang, looking, guessing, kasih waktu, meditate sama Yesus Kristus. Yang saudara dan saya sering lupakan adalah Yesus sudah memandang kita. Yesus suka memperhatikan kita. Tapi Dia gak mau memaksa saudara. Kalau saudara sibuk, maksa bodoh, gak mau kasih waktu, Dia gak memaksa saudara. Tapi Dia tetap melihat saudara. Memanggil, ayo. Yang letih, yang lesu, yang sibuk, come to me, datang. Yesus memandang ketika engkau berbuat dosa. Dia tahu ketika Petrus menyangkal, tahu. Ketika apa yang dilakukan secara tersembunyi, hati, pikiran, Tuhan tahu. Tidak ada yang tersembunyi. Kita berusaha untuk menyembunyikan sesuatu yang kita lakukan. Tapi di mata Tuhan, tidak ada yang tersembunyi. Dan kita khususnya, apalagi kalau masa lampau kita yang gelap, kita gak mau kasih tahu. Tapi dalam Alkitab sangat menarik. Yakobus pasal 2, Rahab si pelacur. Masa lampau yang gelap, yang suram, itu tidak disembunyikan. Dikasih tahu. Yes, dulu gelap, pelacur. Sekarang jadi ibu orang beriman. Beda saudara-saudara. Artinya ketika Rahab mempercayakan dirinya kepada Allah yang hidup dalam Tuhan kita Yesus Kristus, diubah hidupnya, dijamah hidupnya. Poin yang mau dikatakan adalah selagi kita memandang sama Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus memampukan kita, menolong kita, menopang kita, supaya kita bisa terus-menerus transformasi hidup kita. Selagi kita ikut pemuritan, selagi kita melayani, selagi kita menjalani kehidupan pertandingan iman kita, dan kita dikuatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang nats kita berkata, sumber daripada iman, pemula iman, dan yang penyempurna iman, yang membawa kita pada kesempurnaan, menolong kita. Yesus kasih karunia-Nya memampukan kita. Seringkali kita fokus pada kasih karunia Yesus kita pada masa lampau dan masa depan. Kita diampuni dosa kita, masa lampau kita diampuni. Lalu fokus ke masa depan, yaitu kita punya surga selamanya. Tapi yang sering kita lupakan, bahwa kasih Yesus, pandangan Yesus, Yesus Kristus, itu hidup masa sekarang. Kasih karunia-Nya itu memampukan kita
di tengah-tengah masalah. Di tengah-tengah you mess life. Di tengah-tengah problem, depresi, situasi, keadaan. Hal yang penuh dengan air mata, pergumulan yang dihadapi seperti jemaat di Ibrani, penulis Ibrani katakan. Di tengah-tengah mereka penuh tantangan bahwa Yesus Kristus itu menopang, menguatkan, memulihkan, memampukan. Ketika melihat Yesus, ada transformasi, ada joy, ada kekuatan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan biar kita pulang dengan kesegaran yang baru, semangat yang baru. Look at Jesus. Lihat pada Yesus. Kalau Bapak Ibu selama ini sibuk, aktivitas, kerja-kerja, takes your time dalam satu hari. Membiarkan Yesus kita renungkan, kita pikirkan. Kerendahan hatinya, kasihnya, penderitaannya, kuasanya, pengampunannya, compassionnya dalam hidup kita. Paul David Tripp, teolog, konselor yang terkenal di Amerika Serikat, berkata demikian. Kuasa Yesus Kristus plus compassion Yesus Kristus itu cukup bagi kita untuk hidup, saudara-saudara. His divine plus His compassion enable us to live, to finish our life. Apapun juga kuasa yang hebat dari Yesus Kristus yang mengalahkan kematian, yang bisa membangkitkan orang, yang berkuasa pencipta langit dan bumi, Tuhan dan juru selamat kita, penguasa sejarah, dan compassion-Nya yang lemah lembut, yang menerima kita apa adanya, yang penuh belas kasihan, yang penuh dengan hati ketika kita bergumul, penuh air mata dan tantangan. Dia sanggup dan mau untuk menolong kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Biar kita duduk dengan tenang, membiarkan firman-Nya menjamah, mengubah. Kalau selama ini saudara berkata jadi orang Kristen capek, lelah, mungkin karena saudara melakukan kekuatan sendiri. Saudara menghidupi sebagai suami istri rumah tangga, pelayan, jadi murid Yesus, capek, lelah. Mungkin karena saudara tidak memandang pada Yesus Kristus. Biar sore hari ini matamu tertuju pada Yesus. Karena Yesus sedang melihat satu persatu hidup saudara. Dia tahu kesibukan, aktivitas, dan dia membiarkan itu. Dan malam dan sore hari ini Tuhan ingin mengajak saudara, come to me. Orang yang berbeban, letih, yang penuh dengan pergumulan, yang merasa hidupnya gagal, yang merasa hidupnya aduh saya sebagai suami, sebagai istri, orang tua gak berubah. Come, datang, izinkan Yesus mengubah hidupmu, memulihkan, menguatkan, menjamah, dan berkata, saya mau mataku tertuju pada Yesus. Kalau saudara berkata demikian, Tuhan sebagai suami, istri, orang tua, pelayan, murid Yesus, capek, frustrasi, lemah, karena tidak memandang Yesus. Dan hari ini, buat komitmen yang baru, saudara pulang tidak sama ketika datang. Ada pembaruan, biar Yesus transform hidupmu. Yes, saya mau Tuhan. Angkat tanganmu, taruh di dadamu, dan berkata, Tuhan,
perbarui hidup saya.